Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bud, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Apa kabar hari puasa ketiga? Semoga baik-baik saja dan bisa tetap istiqomah menjalankan ibadah teman-teman semua. Jadi di video hari ini saya ingin mengkelompokkan orang-orang yang sakit seperti kita ini menjadi dua bagian ya, yang menjadi dua bagian. Pengelompokannya itu pertama itu berdasarkan dari sakit lambung dulu. Jadi saya melihat dari komen-komen teman-teman semua ini, kalau saya lihat itu ternyata yang paling banyak itu adalah sakitnya itu bermula dari lambung dulu. Jadi ada yang punya sakit lambung sudah dikasih obat, ada yang sudah ke dokter, terus membaik, terus sakit lagi lambungnya, membaik lagi sedikit, sakit lagi lambungnya, dan ketika itu berulang-ulang, berulang-ulang sakit tidak, atau sakit semakin parah, semakin parah, semakin parah, atau semakin sakit, itu bisa menyebabkan munculnya cemas. Kenapa ini badan saya ini, kenapa lambung saya ini, kenapa kok dikasih obat begitu lama kok nggak sembuh-sembuh atau semakin memburuk. Kenapa juga ketika sudah beberapa kali ke dokter, ternyata dokter juga tidak bisa mengatasi, akhirnya mengalami jalan buntu. Timbullah kecemasan tersebut, mulai muncul kecemasan tersebut, anxiety disordernya itu, cemas berlebih, takut terjadi apa-apa dengan tubuh, takut punya penyakit yang berat di dalam tubuh karena mengalami psikosomatis yang sangat banyak, perut panas, begah, mual, mau muntah atau mungkin sampai muntah, terus ditambah dengan psikosomatis ada perasaan, ada di dada itu ada sakitnya, seperti ada udara yang bergerak atau sesak nafas, atau ada udara terjebak yang kemana-mana, itu yang kita tidak paham, dan itu yang menyebabkan munculnya cemas tersebut atau anxiety disorder. Yang kedua adalah tipikal kita yang dari kecil itu memang sudah punya riwayat cemas. Jadi kita pernah mengalami cemas meskipun itu kecil ya, atau sedikit kita sering cemas tentang hal-hal kecil. Di masa kecil atau remaja kita sudah mulai cemas, ada cemasnya, dan kita jadi pribadi yang kurang berani. Akhirnya kita jadi introvert lah. Saya itu ada di situnya. Saya yang ada di yang keduanya itu. Jadi cenderung ke anxiety-nya yang dahsyat, dan saya tidak begitu berpikir tentang sakitnya lambung untuk awal sekali. Itu saya hanya cemas karena triggernya adalah dari berita kematian. Jadi saya cemas itu lebih dominan ke cemasnya. Kalau teman-teman ini ada banyak yang cemas yang dominan, ada yang dirasakan di lambung. Kalau saya lambung sakit, saya tidak pernah merasakan lambung perih, lambung begini, saya hanya minum Promax zaman dulu itu hanya begitu saja dan baik-baik saja dan tidak saya pikirkan. Tapi begitu terkena trigger tersebut, akhirnya muncul anxiety disorder yang akhirnya mengganggu pola pikir saya, itu menjadikan horor terus, cemas terus setiap hari. Nah, itu yang terjadi di saya sendiri. Kalau di teman-teman itu biasanya itu di sakit lambungnya, dan cara mengatasinya adalah sama, metodenya sama. Yang pertama adalah jaga pola makan. Jaga pola makan itu artinya mohon diingat-ingat atau didengarkan dengan seksama. Jaga pola makan itu bukan hanya berarti kita makan sehari 4-5 kali, kalau bukan bulan puasa ya. Bukan itu maksudnya. Kita makannya sudah tertib dan tidak melewati jam makan. Ketika kita biasa makan jam 7, ya jam 7 sampai setengah 8 itu jaraknya jangan terlalu jauh. Nanti makan kedua jam 11, berarti kan jam 11 sampai setengah 12. Ketika makan ketiga adalah jam 4, berarti kan jam 4 atau setengah 4, atau jam 4 atau setengah 5 maksimalnya. Terus makan lagi malamnya jam 8 atau setengah 9. Terus jangan tidur setelah makan itu seminim-minimnya itu 2 jam. Itu sudah pasti. Itu jaga pola makan itu maksudnya di situ. Kita makannya tertib di jamnya, kita makan jangan tidur setelah makan. Terus yang terakhir ini adalah apa yang kita makan. Jadi teman-teman harus sadar betul ketika kita jaga pola makan. Kita ngomong jaga pola makan, kita hanya makan tepat waktu saja, bukan. Yang kita makan juga kita perhatikan, seperti ketika kita tetap makan beras ketan,
kita makan kacang-kacangan yang sudah tercampur dengan bumbu-bumbu seperti bumbu siomay dan lain-lain, ketika kita makan santan yang pekat, ketika kita makan minyak yang makanan berminyak yang terlalu banyak, ya itu termasuk tidak menjaga pola makan. Jaga pola makan itu maksudnya sampean harus menjaga makanan yang waktu makannya, menjaga pola makannya, menjaga makanannya yang sampean makan itu apa saja, dan jangan tidur 2 jam minimal setelah makan. Setelah makan itu sampean harus duduk, atau paling tidak semakin cepat kalau sampean mau tidur 1 jam setelah makan, sampean harus jalan kaki. Sampean harus jalan kaki paling tidak 500 meter. Setelah itu sampean 1 jam terus tidur itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampean hanya duduk saja itu minimal itu 2 jam. Nah, itu jaga pola makannya. Yang kedua adalah jaga pola pikirnya. Jaga pola pikirnya itu sampean harus bisa mengontrol pola pikiran sampean. Sampean harus bisa mengendalikan pikiran sampean. Sampean harus menghilangkan sesuatu yang negatif, sampean hadirkan sesuatu yang positif. Jadi semuanya itu harus dihadirkan lewat positif. Kalau saya biasanya saya terapkan dengan saya senyum. Ketika saya tersenyum, maka yang terlintas di pikiran saya itu adalah sesuatu yang lucu-lucu dan yang menyenangkan saja, bukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi saya biasanya itu menghadirkan aura positif dan saya menghilangkan negatif-negatif. Apapun pola pikiran-pikiran yang negatif itu saya hilangkan semuanya. Itu yang paling mendalam dan mendasar di saya. Yang pertama, dibuat sebisa mungkin untuk bisa tersenyum. Itu salah satu cara untuk menghilangkan pikiran negatif. Kalau saya di situnya. Setelah itu ya kita berbuat sesuatu yang positif terus. Kita tidak boleh jadi pemarah. Kita harus bisa menahan emosi. Kita bisa berlaku baik terhadap sekeliling. Kita harus bisa menyayangi, memunculkan rasa sayang terhadap sekeliling, dan itu akan berimbas balik. Mereka sekeliling kita itu akan ada perasaan sayang terhadap diri kita, dan itu bisa membuat nyaman dan bisa membuat kebahagiaan, dan itu adalah goal yang sangat besar untuk bisa menyembuhkan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Soalnya cemas tersebut itu memang harus dihilangkan, dan sampean harus meyakini bahwasanya sampean itu biasanya itu cemas tentang takut akan ketakutan biasanya. Jadi takut yang pernah panic attack, sampean takut mengalami panic attack, sampean pernah cemas yang sangat dahsyat, dan sampean takut akan kembali punya perasaan cemas yang dahsyat tersebut, atau sampean sakit parah, perih banget sampai muntah-muntah, dan sampean takut akan terjadi kembalinya takut itu tadi. Nah, itu bisa dihilangkan biasanya itu dengan kita berpola pikir positif, dan itu tadi ya syaratnya adalah pola makannya tetap dilaksanakan dulu. Jika pola makannya dilaksanakan dulu, berarti kan tidak ada reaksi, tidak ada sensasi di dalam organ tubuh. Jadi pikiran kita lebih tenang dan kita lebih bisa mengontrol pola pikir kita agar kita bisa berpikir positif terus. Nah, semakin kita melakukan hal tersebut semakin baik. Setelah itu ditambah dengan pola hidup. Pola hidup harus sampean rubah. Yang semula hanya males-malesan, rebahan, mager-mager seperti apa ya? Yes, pokoknya sampean sering mager lah. Nah, itu harus dirubah. Sampean harus bergerak, sampean harus berjalan, sampean harus berolahraga seminggu 3 kali, sampean harus berjalan kaki ringan itu setiap hari, sampean harus berkeringat terus kena matahari, sampean harus merapikan rumah, sampean harus merapikan diri. Ketika sampean punya rambut gondrong, paling tidak jangan sampai awut-awutan. Ketika sampean seneng dengan kumis jambang dan brewokan itu harus ditipiskan, ketika harus terlihat rapi. Ketika sampean punya otot harus berotot tubuhnya, jangan yang ngelendor yang jelek. Ketika sampean punya kendaraannya harus bersih terus, dicuci yang rapi. Sampean punya istrinya dipercantik, sampean punya anak kecil harus dikasih baju yang lucu. Artinya sampean melakukan segala sesuatu itu dengan positif. Jadi sampean positifkan, dan sampean banyakkan kegiatan. Sampean ketika tidak punya kegiatan, sampean lakukan kegiatan banyak di rumah sampean itu. Sampean harus bersih-bersih di rumah dan lain-lain. Tangani semua. Ketika sampean yang sakit perempuan, ya sampean tangani semua kerjaan. Bila perlu kerjaan lelaki, sampean tangani. Ketika sampean misalnya sakit laki-laki, ya sampean tangani semua kerjaannya. Sampean sapu rumah, sampean bersih-bersih, sampean ngepel, sampean perbaiki semua. Semakin banyak kegiatan positif yang sampean lakukan, semakin cepat dan memperkuat kesembuhan otak
dia menghilangkan anxiety yang ada di pikiran kita, dan kita semakin membaik dan semakin cepat. Begitu cerita saya tentang anxiety disorder psikosomatis dan dispepsia. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga sehat selalu, dan yang belum sembuh semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.